Nah, hari ini kita akan selama beberapa minggu ke depan kita akan mulai bahas tentang buku keempat. Judulnya Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Ini silsilah Yesus Kristus bagian yang sejarah raja-raja. Kalau kemarin-kemarin kan kita bahas buku 3 kan. Nih buat teman-teman yang belum punya bukunya, boleh dibeli. Ini sampul depannya tuh ini. Buku 3, buku 4, buku 5. Jadi buku 3, buku 4, buku 5 itu sebenarnya satu set. Masing-masing membahas 14 generasi dalam silsilah Yesus. Kalau di Matius 1 ayat 17 kan dicatat seperti ini. Jadi setelah dirincikan nama-nama dalam silsilah Yesus, dirangkumkan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi Matius bagi jadi 3. Yang kemarin-kemarin kita bahas itu dari sejarah Abraham sampai Daud. Nah, itu di buku 3 kita udah selesai belajar. Nah, hari ini kita akan bahas yang buku 4. 14 keturunan ya. Nah, 14 keturunan ini kita harus tahu dulu yang dimaksud Matius ketika dibilang ada 14. Jadi kalau kita baca di silsilahnya, ini dari Matius 1 ayat 6 sampai ayat 11. Jadi tentang Daud ditulis seperti ini. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Itu ayat 6-nya. Di ayat 11-nya, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah ini. Jadi nama-nama yang ada dalam 14 tokoh itu ini. Kalau kita susun dalam suatu tabel, itu jadinya seperti ini. Nah, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia. Mungkin nama-nama ada beberapa yang asing di telinga kita. Tapi nggak apa-apa, sementara kita bahas, nanti kita akan mulai kenal. Mulai kenal ya. Nah, jadi sampai di sini aja, kalau lihat di kitab Matius, jadi informasi yang kita punya itu cuma nama-nama. Nah, dulu saya pikir nama-nama ini tuh kayak nggak ada artinya kan. Nah, tapi apa ya, sekedar informasi, oh Yesus itu nenek moyangnya tuh seperti ini gitu. Bahwa sebenarnya eh, Matius 1 tuh dicatat hanya untuk menunjukkan nenek moyang Yesus. Kemarin saya baru tahu kalau ada Alkitab terjemahan baru versi 2. Jadi Alkitab Perjanjian Baru, tapi terjemahan baru yang versi 2. Itu teman-teman boleh cek. Nah, begitu saya tahu kalau Lembaga Alkitab Indonesia terbitin Alkitab terjemahan baru, saya pikir, saya cek tuh ke situsnya LAI, bener nggak sih ini dari LAI? Ternyata bener. Alasan mereka merubah apa? Oh, ternyata mereka udah menyadari banyak apa ya eh, kesalahan terjemahan dulu. Nah, begitu saya dengar itu, saya semangat kan. Terus saya download Alkitabnya, saya buka. Nah, langsung saya buka nih di Matius 1. Saya cek apakah mereka terjemahnya udah bener atau belum. Ternyata sama. Ada beberapa hal yang harusnya bisa lebih baik, tapi ternyata sama aja. Kayak misalnya contoh ya, di Matius 1, itu kalau di bahasa aslinya ada bahasa Ibraninya tuh buku. Kalau bahasa Inggrisnya ada this is the book of genealogy, ada buku book. Kalau bahasa bahasa Yunaninya biblos. Di bahasa Yunani aslinya ada tulisan biblos. Tapi di terjemahan bahasa Indonesia sekarang diterjemahkannya jadi makin aneh. Kalau menurut saya pribadi makin aneh. Coba ya saya buka dulu Alkitab saya yang di Perjanjian Baru yang terjemahan eh, terbaru. Itu dia tulisnya versi 2 ya. Di Matius 1 dicatatnya seperti ini. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Nah, jadi sangat berubah. Tadinya inilah daftar silsilah, terus sekarang berubah jadi apa? Inilah daftar nenek moyang. Jadi kalau yang Alkitab lama, inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau yang sekarang, inilah daftar nenek moyang. Jadi kayaknya mereka anggap ya ini sekedar nama nenek moyang. Ya nggak salah juga sih, tapi eh, kata bukunya itu malah nggak diterjemahkan, sayang sekali ya. Nah, jadi tokoh-tokoh ini bukan hanya mencatat nama-nama biasa, tapi ini sebenarnya nama-nama raja. Kayak Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, terus sampai Yosia itu raja semua loh. Ini raja semua. Keturunan-keturunan Daud. Dan raja-raja ini tuh ada waktu mereka memerintah kan. Raja namanya ada waktu pemerintahannya. Dan tentu saja ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika mereka memerintah. Ada peristiwa-peristiwa. Dan kalau digabungkan, kalau kita gabungkan semua waktu kurun waktu pemerintahan mereka, makanya itu disebut satu bagian sejarah raja-raja. Kalau di buku 4 itu kan di sampulnya ditulis tuh sejarah raja-raja. Karena memang di periode keempat ini khusus ngomongin raja-raja, kerajaan, sejarah bangsa Israel, bagian sistem kekerajaan. Nah, jadi selama beberapa minggu ke depan kita hanya akan meneliti periode ini, periode raja-raja. Nah, dari Raja Daud sampai ke Babel. Terus kenapa? Apa pentingnya kita belajar sejarah Israel? Padahal sejarah bangsa Indonesia tuh banyak yang kita nggak tahu kan. Ya, tapi kita nggak hendak membahas tentang sejarah Israel secara umum dan secara luas, enggak. Kita hanya akan lihat bangsa Israel sebagai bangsa pertama yang Allah pilih. Kita akan lihat Israel sebagai bangsa yang pertama kali Allah berikan perjanjian. Jadi kita lebih mau cek tentang Allahnya. Jadi kita mau belajar Allahnya, bukan Israelnya ya. Kita mau belajar Allah yang bekerja di balik sejarah Israel. Nah, jadi kalau kita pikir hari ini, suatu peristiwa besar atau suatu keadaan besar atau suatu sejarah besar itu biasanya diukir oleh siapa? Diukir oleh manusia. Kan kalau bahasa hari ini tuh sejarah itu ditulis oleh pemenang. Biasanya kan sejarah itu yang nulis siapa? Pemenang. Tapi sebenarnya enggak. Sejarah-sejarah itu eh, benar-benar adalah cerita Allah. Sejarah itu cerita Allah. Kalau kalau dari kata sejarah aja kayak history kan sejarah kan. History itu dari kata his dan story. Cerita dia, bukan cerita kita sebenarnya ya. Nah, dulu saya pikir manusia hebat atau negara hebat yang membentuk sejarah. Raja yang hebat membentuk sejarah. Tapi bukan, sebenarnya Allah. Ini sejarah Allah. Maka karena seluruh sejarah manusia itu sebenarnya adalah sejarah Allah, Musa memohon dengan sangat untuk kita mengingat sejarah. Makanya tema buku sejarah penebusan itu ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi Musa mohon, tanyakan, kata Musa. Karena dari sejarahlah kita akan belajar. Saya diajarin oleh om saya, katanya ada pepatah Cina seperti ini. Kalau manusia itu pengen tahu dia keadaan rupa dirinya, dia tanya kepada kaca, tanya kepada cermin. Kita bercermin pada kaca untuk melihat keadaan kita. Tapi kalau kita mau lihat bercermin pada bangsa, untuk bangsa, itu cerminnya pada apa? Pada sejarah. Makanya bangsa yang hebat itu tidak meninggalkan sejarah. Dari sejarah kita bisa belajar banyak. Nah, tapi sejarah yang kita pelajarin ini itu sangat jauh, bahkan sampai ke sejarah sejak pada mulanya. Nah, jadi ini ya, jadi kita hanya akan melihat, hari ini saya akan membahas tentang apa? Tentang secara garis besar, selama beberapa minggu ke depan tuh kita ngapain sih? Kita akan melihat fakta sejarah, fakta bersejarah. Target kita tuh ini, kita akan lihat, kita akan menyelidiki fakta bersejarah.
Untuk ngapain? Untuk menemukan pemeliharaan Allah. Ini ya, jadi kita belajar ini untuk menemukan pemeliharaan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita miliki untuk bisa tahu fakta bersejarah secara akurat? Kita bisa saja pengen belajar fakta sejarah kan, tapi bisa aja sejarah yang kita pelajari itu nggak akurat, bisa kan? Nah, jadi kita perlu satu hal yang penting, supaya fakta bersejarahnya akurat. Nah, satu-satunya cara untuk yang kita pelajari itu jadi tepat, kronologis harus tepat. Urutan waktu. Urutan waktu atau urutan peristiwanya harus tepat. Itu sangat penting, karena berapa banyak pun Allah bekerja dalam sejarah, kalau kita nggak tahu dengan akurat urutan peristiwanya, kalau urutan peristiwanya kita taunya tapi kacau-kacau, itu apa yang terjadi? Akibatnya apa? Eh, Pertama itu kebenarannya bisa menyimpang. Kayak kita tahu kan, akhir-akhir ini ada banyak kasus di TV yang apa ya, viral banget. Masing-masing itu polisi tuh benar-benar telusuri kronologis peristiwanya seperti apa sih sebenarnya. Pembunuhannya terjadi seperti apa, kasus pemukulannya terjadi seperti apa, itu semua didetail. Kapan waktunya, kapan kontaknya, siapa yang ngomong. Supaya apa? Supaya kebenaran itu tidak menyimpang. Nah, kalau kronologisnya salah, kebenaran bisa menyimpang. Kebenaran bisa dibengkokkan. Bahkan kebenaran itu bisa ketuker. Itu yang pertama. Nah, yang lebih parah lagi, kalau kronologisnya nggak tepat, kejadian sejarah itu bisa dianggap sebagai dongeng atau sebagai suatu sejarah yang nggak pernah terjadi. Dan yang paling paling parah lagi, akhirnya kebenarannya tuh bisa hilang. Banyak orang yang belajar teologi ya, mereka cek di Alkitab, oh, menemukan banyak kejanggalan dan apa ya, ketidaksesuaian. Akhirnya apa? Karena nggak bisa jelasin, akhirnya imannya gugur. Ada banyak yang seperti itu. Nah, semoga kita nggak seperti itu ya. Nah, jadi untuk tahu sejarah, untuk tahu fakta sejarah, kita harus tahu kronologi. Nah, jadi untuk tahu kronologi, kita harus tahu apa? Tahu tahun-tahun. Kita harus tahu tahun-tahun. Kalau teman-teman ingat, eh, selama ini kita belajar, kita udah sering belajar tahun-tahun kan? Nah, kita sudah sering ketemu bahwa ternyata di Alkitab itu banyak catat tahun-tahun. Ada yang catat secara langsung, tapi ada juga yang nggak muncul secara langsung. Itu harus kita hitung. Dia tersembunyi. Kayak misalnya ya, kita belum belajar sih, tapi kita akan belajar tentang tahun waktu Salomo bangun bait suci. Mungkin teman-teman ada yang ingat, dari tahun bangun bait suci, itu kita bisa hitung mundur sampai tahun kelahiran Adam. Tahun-tahunnya itu lengkap sebenarnya ada di Alkitab. Dan walaupun lengkap, jarang ada yang bahas. Ya, nah, juga banyak tahun-tahun yang tersembunyi. Jadi belum ada yang bisa singkapin. Nah, periode kedua dalam silsilah Yesus itu juga sama. Dari mulai Daud, coba ya, dari mulai Daud, ini sejarah raja-raja ya. Ini kan tokoh-tokohnya nih, Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, terus sampai Yosia, terus kemudian setelah Yosia tuh nggak lama kemudian dia dibuang di Babel ya. Nah, di dalam periode ini sebenarnya tahun-tahunnya lengkap. Semuanya tuh dicatat dalam Alkitab, terutama di empat kitab ini. Satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawarik, sama dua tawarik. Terutama di tahun-tahun ini. Tapi sebenarnya ada lagi di tahun-tahun di kitab nabi-nabi. Tapi untuk singkatnya empat kitab ini dulu. Nah, jadi kita mau menyelidiki tahun-tahun, tujuannya ngapain? Untuk tahu fakta bersejarah, untuk tahu kronologisnya ya. Untuk cari pemilihan arah. Nah, sekarang kita akan mulai nih, kita akan mulai belajar. Pertama, kita akan cari tahu cakupan periode dulu. Artinya, dari kapan sampai kapan yang dimaksud dengan Matius sebagai periode kedua.
Dari kapan? Kan Matius catat seperti ini nih. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah, yang bagian kedua nih, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Itu tuh yang mana? Itu mulai dari Daud ketika dia memerintah di seluruh Israel. Jadi bukan ketika dia hanya jadi raja di Yehuda doang, tapi ketika dia memimpin seluruh. Itu tahun 1003. Sampai kapan? Sampai Yosia, tepatnya bukan Yosianya sih, tapi anaknya. Anaknya Yosia namanya Yekonya. Itu dibuang ke Babel. Itu tahun 597 SM. Ini saya tulis sampai Yosia doang, tapi sebenarnya bukan Yosianya yang dibuang, anaknya ya. Nah, cakupan periodenya tuh ini. Hanya dari tahun 1003 sampai 597 SM. Berarti periode ini, keseluruhan periode yang kita akan belajar ini nih, selama 406 tahun. Ini kita benar-benar akan detail satu persatu selama 406 tahun tuh ngapain. Apa sih yang terjadi itu apa saja. Perlu nggak kita belajar ini? Sangat perlu. Sangat perlu. Nah, kita mulai lihat sedikit-sedikit aja ya. Apa sih yang terjadi selama 406 tahun ini? Misalnya yang pertama, Daud. Teman-teman ingat kan ketika Daud jadi raja dia ngapain? Pertama kali dia langsung taklukkan kota Daud. Dia taklukkan Yerusalem. Dari orang-orang Yebus dia taklukkan. Habis itu dia ngapain? Dia pindahin tabut perjanjian ke situ. Ini yang terakhir kita belajar. Kemudian dia pengen bangun bait suci, Tuhan bilang nggak boleh. Tuhan bilang apa? Nanti anak kamu yang bangun bait suci. Nah, kemudian Daud siapin bahan-bahannya. Kemudian setelah Daud mati, Salomo kan jadi raja. Salomo lah yang membangun bait suci. Bait suci Salomo. Nah, tapi kemudian di masa pemerintahan Salomo, Salomo mulai apa? Mencintai banyak perempuan. Dia total ada 1.000 istri. Yang masing-masing mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Akhirnya di zaman anaknya Salomo, Rehabeam, cucunya Daud, itu kerajaan pecah. Nah, yang warna merah, yang warna orange ini itu kerajaan selatan. Yang Yerobeam itu bersama dengan 10 suku lainnya bikin kerajaan utara. Raja pertamanya Yerobeam. Nah, sejak saat ini kerajaannya pecah namanya, yang tadinya kan Israel, sekarang pecah. Yang selatan pakai nama kerajaan Yehuda atau Yehuda Selatan atau kerajaan Juda. Kalau teman-teman baca Alkitab, Juda, Yehuda itu sama. Kalau yang selatan, yang di utara, sorry, mereka bikin kerajaan namanya Israel Utara atau sering disebut kerajaan utara atau di Alkitab kerajaan Efraim. Kenapa? Karena Yerobeam itu dari suku Efraim. Biasanya ditulis kerajaan Efraim. Jadi kalau Alkitab bilang, Hai Efraim dan Yehuda, itu ngomongin apa? Bukan ngomongin satu orang, bukan ngomongin orang-orang, tapi ngomongin bangsa. Bangsa Efraim utara atau bangsa Yehuda selatan. Nih ya. Nah, kemudian masing-masing tuh ada rajanya. Ini raja-rajanya nih. Di utara ada rajanya 20 total dari sejak Rehabeam. Kalau teman-teman hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Ada 20 sebenarnya. Ini ada yang dibuang. Ada yang setelah Yosia ada lagi raja. Nah, eh, yang di bawah itu kerajaan utara itu ada 19 raja. Dari mulai Yerobeam sampai Hosea. Ya, ada 20 raja di selatan. Sampai kapan? Sampai nantinya terakhirnya itu sebelum mereka dibuang ke Babel itu bait sucinya dibakar, temboknya dihancurin, umat Israel itu dibawa pergi ke Babel, ke daerah Irak situ. Sementara kerajaan utara itu udah duluan hancur, kira-kira 100 tahun duluan. Itu tahun 700-an, itu utara udah hancur duluan. Tapi utara itu hancurnya oleh negara Asyur. Ya, nah, eh, kalau kita bandingkan pencatatan dari
sejarah yang dicatat di Alkitab sama catatan yang di Matius 1 itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? 4 tokoh ini, Yoram, Ahazia, Atalia, sama Yoas, ini nggak ada. Jadi, Abia, Asaya, Yoram, Uzia. Sorry, ini saya salah nih. Harusnya Yoram sama Uzia. Jadi Yosafat, Yoram, harusnya nggak ada Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia. Ini saya salah ya. Harusnya Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Kurang Yoram, 2, Pak. Uzia. Jadi yang nggak ada tuh Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia. Sebentar saya benerin dikit. Harusnya ini di sini. Nah, ini gini. Gini ya. Nah, gini. Harusnya Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam. Nah, nih. 4 tokoh ini Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia tuh nggak ada. Dikeluarin dari silsilah. Jadi kalau baca di Matius 1 langsung dari Yosafat, Yoram, Uzia. Padahal ada 4 tokoh nih sebenarnya ya. Nih. Nah, jadi total ada 20 raja. Jadi setelah Yosia tuh ada raja lagi, tapi itu nanti kita bahas itu di buku 5. Nah, jadi total utara 19 raja sampai dihancurin Asyur, selatan sampai hancur total itu 20 raja. Apa saja yang bisa kita bahas dari total sekian banyak raja ini? Alkitab catat seperti ini. Yang pertama, kan kita lagi mau selidiki tahun-tahun kan. Nah, tahun-tahun untuk setiap pemerintahan itu dicatat. Setiap raja itu dicatat dengan jelas. Baik 20 raja utara maupun baik 20 raja selatan maupun 19 raja utara. Itu semua dicatat. Misal contohnya Rehabeam memerintah sekian waktu ada. Asa memerintah sekian waktu ada. Semua ada. Ada yang cuma berapa bulan, ada juga. Di selatan juga sama nih. Yerobeam berapa lama, Ela berapa lama, siapa lagi Salum berapa lama. Setiap tokoh dicatat. Itu sangat membantu kan, karena tahun-tahunnya dicatat dengan jelas. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi, tahun pelantikan tiap raja itu dicatat. Kapan si raja itu naik tahta itu dicatat. Hanya gini, hanya masalahnya adalah ketika mereka naik tahta, dicatat bukan tahunnya, tapi berdasarkan kapan raja yang di negara sebelahnya memerintah. Contoh maksudnya gini, misalnya kan Rehabeam sama Yerobeam itu kan barengan memerintahkan karena kerajaannya pecah tuh, jadi mereka pemerintah barengan. Setelah Yerobeam itu Nadab. Nah, Nadab itu kapan naik tahtanya dicatat di Alkitab, tapi bukan ngomong kapannya, ngomongnya gini, Nadab menjadi raja ketika tahun keberapa Raja Selatan. Jadi dia bandingin kapan raja itu naik tahta dengan pemerintahan raja sebelahnya. Contoh, Abia. Abia itu naik tahta. Waktu Abia naik tahta, Abia anak Rehabeam ya. Abia itu anak Rehabeam, dia naik tahta kapan? Waktu dia naik tahta, di utara itu Yerobeam masih berkuasa. Dicatat. Oh, Abia tuh naik tahta di tahun keberapa Yerobeam. Itu dicatat di Alkitab. Selalu dibandingkan kenaikan tahta di satu raja, di satu wilayah, selalu dibandingkan ke negara lain. Kalau gampangnya gini. Gampangnya gimana ya? Oh gini, misalnya negara kita kan tahun depan kan pemilu nih ganti presiden. Presiden baru dilantik. Nah, pemerintah kita tuh waktu dilantik kan berarti tahun 2024 kan. Nah, tapi nggak dicatat begitu. Dicatatnya, oh presiden baru dilantik ketika Raja Malaysia memerintah tahun ke berapanya gitu. Jadi dibandingkan sama raja raja di kerajaan setandingannya sebelahnya. Jadi utara selalu dibandingin sama selatan. Yang ketiga, khusus untuk yang raja-raja di selatan, itu umur mereka waktu mereka naik tahta itu dicatat. Khusus untuk ini. Nah, jadi
Eh, Kalau kita hanya melihat ini, lama pemerintahannya, tahun pelantikan tiap rajanya ada, umur naik tahtanya ada, berarti sepertinya informasi yang kita miliki dari Alkitab itu sudah cukup. Cukup kan? Nah, sampai hari ini itu banyak ahli teologi yang tulis kronologis tahun-tahun berdasarkan Alkitab. Tapi banyak nggak tepat. Karena saya juga penasaran, saya susun. Saya pribadi susun. Hasilnya pusing kepala. Pusing kepalanya kenapa? Karena pertama, itu banyak orang yang namanya sama. Ada lagi tokoh yang satu tokoh namanya beda-beda. Ada juga dia punya banyak tokoh nama. Contoh nih misalnya ya, eh, ada yang bisa baca nggak ya? Dua Raja-Raja satu, ada nggak di sini sebentar? Oh nggak ada. Ada yang boleh baca? Misalnya ya, hmm, coba deh baca Dua Raja-Raja satu ayat 17. Ada yang boleh baca Dua Raja-Raja satu ayat 17. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram. Itu kepala saya pusing langsung. Kok Yoramnya ada dua? Ini kok jadi begini? Jadi bingung ya. Contoh itu baru satu hal. Eh, yang lebih bikin pusing lagi itu ketika tahun-tahun di Alkitab itu disusun, kronologisnya nggak pas karena banyak terjadi pertentangan, nggak cocok satu sama lain. Dari segi jumlah waktunya, waktu mereka memerintah itu kalau dijumlahin itu lebih dari 420 tahun. Terus kalau waktu-waktunya disejajarin antara kerajaan satu dan kerajaan lainnya selalu selisih. Terus akhirnya saya cek di internet, saya cek dong ahli-ahli teologi ya tulisnya seperti apa. Saya baca, saya bandingkan dengan apa yang mereka buat, timeline yang mereka buat dengan apa yang saya buat, saya bandingin. Dan ternyata apa yang di bagian yang saya dapat janggal itu mereka disimplify, digampangin. Kronologis itu disederhanakan. Ibaratnya itu dicocok-cocokin gitu supaya supaya cocok. Jadi ada beberapa yang dikurangin waktunya, ada yang ditambah waktunya. Tapi kalau sebenar-benarnya kita cek di Alkitab itu nggak pas. Nah, tapi kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di buku keempat ini penulis buku sejarah penebusan pertama kali dalam sejarah dunia itu susun kronologis waktunya secara akurat. Nah, itu bikin apa ya? Itu bikin ahli teologi yang ortodoks itu sampai bengong. Sampai bengong. Itu sampai mereka kasih penghargaan banyak banyak sekali untuk penulis buku. Nah, ternyata kenapa bisa akurat? Ada tiga kunci. Tiga kunci untuk bisa memperhatikan eh, waktu ini. Oh, sebentar, saya ada catat ayat di sini. Oh, ini. Ini ya, ini yang saya maksud tadi. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, ini artinya apa? Ketika Raja Israel Utara, Yerobeam, di tahun ke-20-nya, Asa itu menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Nah, di sini dikasih tahu nih, Asa memerintah 41 tahun. Dia kapan naik tahta? Dicatat kapan? Di tahun ke-20-nya Yerobeam. Ini dicatat seperti ini ya. Nah, terus ini tadi yang dua raja-raja
1 ayat 17 juga dicatat nih, yang tadi dibacain. Ya, ini saya catat ayatnya. Oke. Nah, balik lagi. Eh, nih, di tahun-tahun ini kita bisa susun dengan tepat kalau kita perhatikan atau kita tahu rahasia ini, 3 rahasia besar. Pertama, kita harus tahu dengan jelas kalender yang digunakan. Kalender yang digunakan oleh Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan itu berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman ke Israel sekarang, hari ini, itu di Israel sendiri sekarang tuh ada 2 kalender. Kalender keagamaan dan kalender pemerintahan. Ya maksudnya selain mereka menggunakan kalender internasional ya, mereka juga ada kalender pemerintahan sama ada kalender pertanian, kalender keagamaan gitu ya. Nah, sama di kerajaan utara sama selatan itu beda kalendernya. Kalender kerajaan utara itu menggunakan kalender pertanian. Menggunakan kalender keagamaan. Kalau kalender kerajaan selatan itu pakai kalender pertanian. Nanti secara detailnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain kali ya. Jadi terima aja dulu. Jadi kalendernya beda. Cara ngitung kalendernya beda. Efeknya apa? Efeknya gini. Kalau kayak kita sekolahan kita tuh kan di Indonesia kan anak-anak itu bukan mulai Januari. Mereka mulainya di tengah tahun. Juni biasanya kenaikan. Mei Juni itu kenaikan kelas. Jadi kalau satu orang kelas 2 SMP itu kapan mulainya? Ya 2023 dia SMP kelas 2, tahun depan pun masih SMP kelas 2. Walaupun tahunnya berubah, mereka belum naik kelas. Kenapa? Karena mereka nggak pakai kalender mulai Januari. Kalender sekolahan tuh beda. Dia pertengahan sampai pertengahan. Kayak gitu kira-kira. Nah, jadi sistem kalender utara sama selatan tuh ada selisih setengah tahun. Berikutnya, cara mereka menghitung tahun pemerintahan tuh beda. Jadi ada orang yang pakai tahun pemerintahan. Contoh gini, kalau orang Chinese itu, keturunan Chinese ya, kalau dia lahir, mereka tuh dihitungnya langsung 1 tahun. Kenapa? Orang Asia rata-rata begitu. Karena dianggap 1 tahun di dalam perut itu udah hidup. Biasanya orang kalender Chinese itu 1 tahun lebih tua dibandingkan biasanya. Nah, sama seperti itu. Di utara sama selatan itu beda cara menghitung. Kalau di utara tuh langsung hitung tahun pertama, kalau pemerintahan yang sistem kerajaan selatan enggak. Tahun pertama mereka memerintah itu enggak dihitung sebagai tahun pemerintahan, tapi dihitung sebagai tahun pengangkatan. Itu yang kedua, rahasia kedua. Ketiga, tahun-tahun yang dicatat di dalam Alkitab kadang-kadang adalah tahun-tahun ketika mereka memerintah bersama. Jadi ada case di mana raja-raja itu waktu memerintah ada musibah, misalnya contoh dia sakit kayak Asa. Asa tuh ada waktu dia sakit kaki, dia nggak bisa memerintah. Nah, dia angkat anaknya jadi raja, menggantikan dia, tapi dia sendiri belum turun tahta. Nah, banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada satu ketika di mana raja mau perang, sebelum dia perang, dia angkat satu orang sebagai apa? Sebagai putra mahkota. Takutnya kalau dia mati, terjadi perebutan kekuasaan, dia udah angkat anaknya duluan. Tapi ternyata dia nggak mati, dia balik lagi. Akhirnya mereka memerintah bersama. Itu ada seperti itu. Nah, jadi 3 hal ini. Kalau nggak tahu 3 ini dan kita susun, itu mabok, benar-benar mabok. Sampai gila juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau akhirnya disusun dengan baik, dari yang bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ini kan tadinya seperti ini nih. Kayak kita nggak tahu siapa memerintah kapan di mana. Ketika disusun sama penulis buku, itu jadinya seperti ini. Nah, ini saya coba bikin serapi mungkin agar ketika terjadi perubahan kekuasaan, waktunya itu tepat. Tapi tetap aja nggak bisa tepat ya. Ini maksudnya kira-kira aja. Kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat recordingnya. Nah, hari ini kita sampai sini dulu. Kita akan bahas bagian keduanya tuh karakteristik. Jadi kan kita bahas tentang kronologi ya.
Jadi kita udah punya senjata untuk cari kronologis peristiwa. Yang kedua, kita akan lihat apa? Karakteristik periode kedua ini apa? Seperti apa sih? Nah, silsilah di fase kedua ini, yang pertama, itu membandingkan kejatuhan iman dari orang Yahudi dengan iman orang kafir. Karakteristiknya itu. Di seluruh silsilah di fase kedua Yesus ini, dimulai dengan ayat ini. Isai memperanakkan Raja Daud. Kemudian Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, uniknya, pertama kalinya waktu ngomongin tentang Abraham sampai Daud, Daud itu dikasih gelar Raja Daud. Raja. Semua raja, Salomo juga raja. Tapi cuma Daud yang dikasih gelar raja. Itu ngomongin apa? Abraham dari satu orang kafir, jadi satu kerajaan Daud. Tapi tiba-tiba rajanya dibuang, gelar rajanya dibuang, dicatat apa? Daud memperanakkan Salomo dari istri orang. Langsung menunjukkan dosa Daud. Hal yang selalu Tuhan ngomong apa? Dia itu orang benar, kecuali kasus istri Uria. Selalu begitu kan, kalau baca di Alkitab, Daud itu orang benar, kecuali tentang Uria. Nah, jadi secara sengaja Matius catat ini. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Istri Uria itu siapa? Batseba kan? Bisa aja tulis Daud memperanakkan Salomo dari Batseba. Tapi enggak, yang dicatat siapa? Uria. Orang Het, orang kafir. Jadi Alkitab hendak menonjolkan iman dari Uria. Hanya orang beriman yang bisa masuk silsilah Yesus. Kalau enggak bisa. Ini yang pertama. Jadi membandingkan kejatuhan dari iman orang Yahudi sendiri dengan iman orang kafir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mulainya silsilah. Kedua, terjadi kejatuhan banyak sekali generasi raja. Nah, kerajaan utara yang bawah, ini saya warnain beda-beda. Contohnya, warna abu-abu untuk Yerobeam sama Nadab. Warna biru muda, Baesa untuk Elah. Kenapa saya warnain beda-beda? Ini untuk nunjukin perbedaan suku. Yerobeam sama Nadab tuh orang Efraim. Baesa Elah saya lupa, tapi ini dari dinasti berbeda. Dari Efraim kemana-mana tuh beda. Jadi mereka tuh ada siklus pengkhianatan, raja dari utara itu terjadi pemberontakan, dibunuh rajanya, terus Baesa naik tahta. Itu dari suku lain gitu. Terus terjadi 9 kali perubahan dinasti. Terjadi 9 kali. Dan semuanya jahat. Sebagai catatan ya, semuanya jahat. Dari mulai Yerobeam sampai Hosea, semuanya jahat. Tapi kalau suku Yehuda, itu dari awal, dari Daud, terus dari Rehabeam, terus sampai nanti mereka dibuang, itu selalu dari suku Yehuda. Selalu. Ada 20 raja, satu dinasti. Ya kan? Tapi apakah eh, mereka itu baik? Apakah mereka itu satu dinasti? Kan kalau yang lain itu kan dinastinya jahat, Tuhan bunuh, ganti dinasti lain, bunuh, ganti dinasti lain. Makanya terjadi pergantian dinasti. Sedangkan Selatan tuh nggak terjadi penggantian dinasti. Tapi apakah itu karena mereka baik? Enggak, itu mereka nggak baik. Coba baca deh. Yeremia 3 ayat 6 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca? Yeremia 3 ayat 6 sampai 8. Agak panjang sih. Oke, saya baca. Yeremia 3 ayat 6. Ya. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali padaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda,
saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Oh, itu ya. Ini di zaman siapa? Di zaman Yosia. Kitab Yeremia itu di sini nih. Yosia tuh di sini. Kok nggak muncul ya? Nah, ini nih. Yosia tuh di sini. Di zaman akhir. Ini ya. Singkatnya apa? Dibilang apa? Coba lihat kerajaan utara. Di zaman Yosia tuh kerajaan utara udah hancur. Kamu lihat utara. Utara itu telah bersundal. Tuhan hancurin. Kenapa? Karena jinahnya memberikan surat cerai. Tapi kalian Yehuda nggak takut, malah ikutan bersundal juga. Artinya apa? Raja Yehuda itu sama jahatnya. Sama jahatnya. Kalau kita mau lihat ya, yang jahatnya yang mana? Ini ya yang selatan ya, dari mulai Rehabeam sampai Yosia, yang jahat yang mana? Teman-teman bisa tebak Kak? Yang jahat tuh yang ini nih. Nah, yang saya hapus itu yang jahat. Kalau begitu kenapa walaupun jahat Tuhan tetap pertahankan dari suku Yehuda? Jawabannya ada beberapa di ayat. Contohnya kita baca ya. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 32. Tetapi ini ketika Salomo mulai berzina dengan 1000 istri ya. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Gara-gara perjanjian Tuhan sama Daud. Dicatat lagi di ayat 36, dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Ini di zaman Salomo nih. Terus kalau kita lompat di zaman Asa, di zaman Abia, dicatat lagi, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Jadi sebenarnya tuh udah saatnya dihancurin kayak yang di Kerajaan Utara. Tapi Tuhan izinkan kenapa? Karena supaya benih Daud tetap ada. Lompat lagi. Nah, ini di zamannya Ahazia. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi, dari sekian banyak raja, itu banyak yang jahat. Di selatan ya, kita lagi ngomongin selatan kan. Di utara banyak dihancurin, di selatan juga banyak yang jahat. Tetapi Tuhan itu nggak tinggal diam. Tuhan nggak tinggal diam dalam masa yang jahat ini, dalam periode ini. Jadi memang kalau kita lihat periode kedua, itu tentang bagaimana satu kerajaan dimulai dengan dosa satu orang raja yang berzina, sampai akhirnya mereka dibuang total. Kenapa? Karena dosa itu udah penuh, kayak di zaman Nuh kan penuh. Tapi di zaman ini pun kita bisa temukan apa? Allah memelihara. Masih sangat banyak sekali campur tangan Tuhan dalam periode ini. Nanti kalau kita bahas satu persatu rajanya ya, kita akan lihat banyak sekali campur tangan Allah. Nah, sekarang kita padatin dulu nih. Kita padatin dari zaman Daud sampai pembuangan Babel nih jadi satu periode pendek gitu. Kita mau lihat secara besar. Kita mau lihat secara besar ya. Dari awal kita udah belajar sampai sekarang nih, kita tuh lagi ngomongin apa sih? Nah, Allah itu sangat antusias untuk menyelamatkan manusia. Puncaknya kapan? Puncaknya tuh ketika Tuhan datang sebagai manusia. Sebagai Yesus ya, dia datang. Dia merendahkan dirinya, datang sebagai manusia. Bukan hanya sebagai manusia, dia mengosongkan dirinya, bahkan dia mati di atas kayu salib.
Itu kapan? Itu nanti. Sekitar 600 tahun kemudian. Setelah pembuangan ke Babel. Itu masih nanti ya. Tapi agar Yesus bisa datang dari keturunan Daud, ya kan Yesus dijanjikan sebagai keturunan Daud kan. Nah, agar Yesus bisa datang dari keturunan Daud, maka di sepanjang dari Daud sampai pembuangan Babel ini, Allah ada bersama dengan mereka meskipun mereka berkhianat. Meskipun mereka dan raja-raja mereka itu berkhianat, Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam fase mana? Nih, di fase sini nih. Untuk menjaga janjinya. Allah bukan hanya bersama dengan mereka, bahkan Allah mengerjakan tindakan-tindakan khusus. Nah, jadi dari fakta bersejarah yang nanti kita pelajarin, kita bisa menemukan bahwa apa? Allah itu memelihara benih Daud. Secara detail kita lihat tuh. Ternyata benar-benar raja-raja itu tuh Tuhan jaga supaya benih Daud tuh tetap ada. Penting sekali. Nanti teman-teman lihat ya berapa kali itu iblis itu coba untuk menghilangkan benih Daud sampai benar-benar nggak ada keturunan Daud berkali-kali. Tapi Tuhan benar-benar jaga. Penting sekali agar silsilah Daud ini nggak putus, penting sekali. Nah, berikutnya muncul pertanyaan. Kan Mesias dijanjikan dari keturunan Daud. Kalau sebelum Daud gimana? Apakah Mesias itu hanya dijanjikan dari benih Daud? Cuman mulai dari Daud doang? Janji tentang Mesias? Enggak. Bahkan sebelum Daud kan, kita tahu. Kalau kita ingat pelajaran kita sebelum-sebelumnya apa? Kita gabungin nih pelajaran kita dari buku 1, kan sekarang udah buku 4 nih, buku 1, buku 2, buku 3 kita belajar. Oh, Mesias itu dinubuatkan sebelum dari Daud apa? Dari suku Yehuda. Sebelum Yehuda gimana? Mundur lagi. Dari Abraham, Tuhan bilang apa? Keturunanmu. Khususnya dari Ishak, kata Tuhan. Dari Ishak, Yakub. Sebelum Abraham mana? Nuh. Ya kan? Tuhan janjikan lewat Nuh, keturunan Nuh. Bahkan Lamek papanya Nuh kasih tahu apa? Ini anak ini nih yang jadi kasih kita istirahat. Sebelum Nuh apa? Adam. Tuhan janjikan kan Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan. Nah, jadi demi menggenapi semuanya, demi menggenapi janji yang dari awal diberikan kepada Adam, agar keturunan perempuan itu tetap bisa datang, supaya apa? Supaya manusia berdosa bisa kembali. Supaya Yesus ini bisa datang, janji yang diberikan kepada Adam, demi menggenapi janji ini, Tuhan harus bekerja. Dan banyak sekali orang Kristen yang nggak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan ini. Dan kita nggak seperti itu. Syukurnya, sampai sekarang kita menjadi orang-orang yang mau tahu. Maka di tiap-tiap periode, itu pasti ada apa? Ada tindakan-tindakan khusus. Dari siapa? Dari Allah. Bagaimana Allah memberikan campur tangannya. Nah, tindakan-tindakan khusus di antara Adam sampai Nuh. Coba yang muncul nggak warnanya? Nih, tindakan khusus di sini, atau tindakan khusus di sini, tindakan khusus di sini, tindakan khusus. Jadi setiap periode itu ada tindakan khusus. Itulah yang disebut dengan pemeliharaan Allah. Maka di sepanjang sejarah manusia yang telah jatuh dosa, kita itu bisa buktiin bahwa apa? Bahwa Allah itu telah ada bersama dengan manusia sejak pada mulanya. Allah selalu berada bersama dengan manusia dan Allah selalu bekerja. Makanya Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, makanya aku bekerja juga. Kurun waktu Allah ada bersama dengan sejarah, bekerja untuk memulihkan umat yang jatuh dosa. Itulah sejarah penebusan. Kenapa kita belajar sejarah penebusan? Inilah fakta sebenarnya yang kita sedang pelajari. Campur tangan Allah. Allah memelihara. Memelihara supaya apa? Supaya janji mengenai keturunan perempuan itu
tentang Yesus itu genap. Maka itu kita harus tahu nggak gampang agar Yesus itu bisa datang. Nggak gampang. Semuanya itu kalau kita gabungin dari semua yang kita pelajari, semua tindakan-tindakan khusus ini secara sistematis semuanya itu sudah ada dalam blueprint rancangan dalam penyelenggaraan sejarah penebusan. Maka ketika senior-senior imam kita itu sadar, kayak Rasul Paulus, dia sadar mengenai hal ini. Maka mengenai pemeliharaan, penyelenggaraan Allah, dia catat di Alkitab. Kalau bahasa Yunaninya tuh oikonomia. Jadi fakta bersejarah itu kasih tahu kita pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah ngasih tahu kita apa? Penyelenggaraan sejarah penebusan. Seluruh fakta bersejarah yang kita pelajari itu nggak akan sia-sia. Kita akan benar-benar melihat pemeliharaan Allah. Dan kita akan melihat pekerjaan besar Allah. Nah, oikonomia itu kayak ekonomi gitu ya. Oikos tuh rumah, nomos atau nomia atau nemo itu kayak manajemen lah, pekerjaan manajemen, ngatur, mengurusi sesuatu, mengelola atau memberikan tugas atau membagikan sesuatu. Nah, itu oikonomia. Jadi kalau kita bisa mengerti bahwa masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan, itu tuh nggak ada yang kebetulan. Kita ketemu orang pun nggak ada yang kebetulan. Itu semuanya ada dalam penyelenggaraan Allah. Makanya dengan iman kita ngaku apa? Dengan iman kita mengaku bahwa, bahkan kita mengerti bahwa semua penyelenggaraan itu ada di tangan Allah. Makanya Paulus catat, penyelenggaraan Allah dengan iman. Kenapa? Karena hanya bisa dimengerti dengan iman. Bukannya iman yang di awan-awan, bukan. Tapi penyelenggaraan Allah dengan iman karena apa? Karena benar-benar tahu fakta sejarahnya. Bukan iman yang hanya dengan iman, bukan. Kan iman datang karena mendengarkan firman kan. Benar-benar tahu penyelenggaraan Tuhan itu apa. Oh ini Tuhan kerjakan ini di zaman ini kerjaan ini. Wah, berarti apa? Memang benar penyelenggaraan Allah dengan iman. Kita imanin. Berikutnya apa? Setelah kita ngerti, kita mulai renungin nih. Kok nanti ya setelah kita makin banyak belajar ya, kita akan mikir, kok sekarang aku bisa ngerti ya pekerjaan Tuhan itu? Kalau dulu jangankan mau ngerti, mau mikirin aja enggak. Yang penting percaya Yesus selesai. Maka akan sadar apa? Ini tuh kasih karunia. Bahkan sadar Bapak, oh ternyata penyelenggaraan ini tuh kasih karunia. Kalau di buku 4 tuh ada 3 level lagi di atas itu. Penyelenggaraan rahasia. Penyelenggaraan yang sesuai kegenapan waktu. Yang terakhirnya apa? Penyelenggaraan yang dipercayakan Allah. Nah, kesimpulannya ya, sebentar aja, cuma 5 menit. Jadi waktu Matius sampaikan catat silsilah ini, kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama kan, pada waktu penciptaan, debu itu dibuat jadi makhluk hidup. Ini dengar baik-baik ya. Kalau ada yang bisa dengerin dan mendapat kasih karunia, berarti itu kasih karunia milik sendiri ya. Debu itu dibuat Tuhan jadi makhluk hidup. Habis itu setelah itu ditaruh di Taman Eden. Di dalam Taman Eden itu dikeluarin perempuannya dari Adam. Perempuannya dikeluarin dari Adam. Tapi kemudian apa? Terjadi dosa. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Ya kan? Ini kita kenal sebagai kejatuhan. Sama seperti itu, Abraham, kalau baca di Kejadian 18, Abraham bilang apa? Tuhan, aku ini debu. Abraham mengaku dirinya debu. Nah, dari seorang Abraham, itu dibentuklah suatu kerajaan Israel yang tugasnya memuliakan nama Tuhan. Kalau baca di Keluaran, kitab Ulangan juga apa? Kerajaan
imamat yang rajani. Bangsa imam, Israel itu bangsa imam. Dipimpin kerajaan Israel, suatu kerajaan imam yang dipimpin oleh Raja Daud, dan taruh mereka di Kanaan. Lalu terjadi apa? Pecah kerajaan utara sama kerajaan selatan. Kenapa? Karena dosa. Akhirnya apa? Setelah mereka pecah itu, mereka udah diusir belum dari Taman Eden? Belum. Tapi kemudian akhirnya apa? Benar-benar diusir. Benar-benar diusir. Karena awalnya Daud jatuh dengan mengambil istri orang, dia ambil istri Uria, dia bunuh Uria, terus jadi kemerosotan iman. Sampai akhir dibuang. Ini pun sama kejatuhan. Jadi kalau kita benar-benar mau mengerti Taman Eden, harus ngerti kejatuhan itu seperti apa. Nah, ketika Adam jatuh, Allah itu nggak meninggalkan Abraham kan? Ketika Adam jatuh, Allah nggak meninggalkan Adam kan? Allah berseru, Adam di mana engkau? Bahkan Allah berikan apa? Suatu khotbah besar tentang Mesias di Taman Eden. Berikan benih keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Allah juga pakaiin pakaian dari kulit binatang. Semua ini Allah lakukan untuk menebus Adam. Memberikan jalan agar Adam bisa kembali. Ya kan? Ketika dosa, Allah kasih jalan untuk kembali. Nah, di periode kedua itu kita juga harus lihat dengan sudut pandang yang sama. Di periode ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Di buku ini dicatat judulnya apa? Pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Judul buku 4 itu. Pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Kenapa misterius dan ajaib? Ini saya pisahin tokoh-tokoh yang baik sama yang jahat. Yang bawah tuh yang jahat ya. Yang atas tuh yang baik. Coba teman-teman perhatiin tokoh-tokoh yang baik. Ini kan jauh kan jaraknya kan. Salomo ke Asa itu ya, itu keturunan keempat loh. Yosafat ke Yotam, itu keturunan keberapa? Banyak kan? Di antara tokoh-tokoh yang baik. Itu dari mana mereka terima iman? Dari mana mereka bisa terima iman? Terutama kalau kita lihat 4 yang paling bawah nih, Ahazia, Atalia, Yoas, sama Amazia. Lebih aneh lagi, ketika nanti zaman Yosia itu terakhir mereka dihancurin, kan bangsa Israel dibawa tuh ke Babel. Waktu mereka dibawa ke Babel, itu ada tokoh-tokoh kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang benar-benar bisa jaga kekudusan di Babel. Itu iman mereka dari mana? Itu kan tokoh-tokoh yang sangat saleh kan, sangat saleh dan beriman kepada Allah. Dari mana iman mereka? Jadi yang kita bisa tahu, kita bisa lihat apa? Ternyata Tuhan itu bukan cuman jaga benih Daud dari segi fisik. Bukannya anak keturunan darah daging Daud yang dijaga. Terus memang kan secara darah dan daging dijaga tuh. Tapi bukan hanya itunya yang dijaga. Bahkan garis iman yang terbentangkan sejak Adam itu masih terus dijaga meskipun dunia semakin jahat. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya, ini keseluruhan zaman atau keseluruhan peta zaman raja-raja utara dan selatan. Di periode ini apa yang Allah lakukan? Seperti yang Allah bilang kepada Adam, ini loh pakaian dari kulit binatang pakai ya. Ini janji yang kuberikan kepadamu, keturunan perempuan, ingat ya. Nah, maka di zaman ini Tuhan lakukan apa? Di zaman ini adalah periode di mana nabi paling banyak diberikan. Nabinya ini, lihat tuh.
Ini semua nabi yang bekerja, yang dicatat di Alkitab. Di sepanjang zaman ini. Di zaman lain nggak ada. Dari mulai Rehabeam, terus lihat deh. Ada nggak periode di mana mereka nggak ada nabinya? Makin ke belakang, makin banyak nabinya. Bahkan nabi-nabi ini kalau kalian mau tahu, teman-teman mau tahu mereka tulis apa, catat deh, ada di Alkitab semua. Apa yang mereka lakukan. Maka kalau kita mau merenungkan keseluruhan periode kedua, untuk iman ya, untuk iman bisa nggak hilang, itu tuh sungguh-sungguh hal yang misterius dan ajaib. Sungguh-sungguh misterius dan ajaib. Di saat zaman semakin jahat, keturunan Kain makin jahat, keturunan Kain makin jahat, keturunan Set dari Adam itu menjaga hidup dengan saleh. Ketika kejahatan makin penuh di zaman Nuh bangun bahtera. Bahkan setelah Nuh keluar dari bahtera, zaman makin jahat ketika mereka bangun Menara Babel. Dunia penuh penyembahan berhala. Tapi di waktu itu pun Tuhan pelihara iman. Dengan apa? Kerja lagi, panggil satu orang Abraham. Ishak, Yakub. Di Mesir, Yusuf sampai ngomong apa? Yusuf keturunan keempat. Ingat aku ya, waktu Tuhan pulangkan kita ke Kanaan. Jangan lupa bawa tulang-tulangku. Di akhir perbudakan Mesir, ada tokoh seperti Amram, Yokebed. Itu papa mamanya Musa. Ketika semua orang makin jahat di zaman Mesir, semuanya mencintai Mesir, ada bapak-bapak iman yang menjaga iman. Bahkan ketika mereka dibawa Musa sampai ke Israel, mereka taklukkan Israel. Kemudian masuk ke zaman hakim-hakim yang begitu jahat. Di situ ada siapa? Ada Samuel. Yang kemudian mewariskan iman kepada Daud dan diwariskan kepada Salomo. Kalau kita tahu ini semua, kita bisa bilang apa? Pemeliharaan Allah itu sungguh misterius dan ajaib. Bahkan hari ini ketika kita nggak tahu bakal ngapain, kita udah 1 jam lebih. Padahal kita sibuk loh seharian, tapi kita 1 jam lebih masih ngumpul bahas 14 nama yang ada di silsilah Yesus. Apa nggak kurang kerjaan? Tapi coba kita tanya, dari mana kita punya hati untuk bisa mau mengenal Yesus lebih dikit, lebih banyak daripada kemarin? Dari mana kita bisa punya hati yang begitu ingin mengenal Yesus? Bukankah kita itu hidup dengan penuh keluhan, penuh ketidakpuasan, penuh dengan tanpa syukur? Makanya kita bisa bilang apa? Pemeliharaan ajaib. Bahkan sampai hari ini pun pemeliharaan ajaib, pemeliharaan yang misterius dan ajaib dari Allah itu masih ada. Entah ada berapa banyak alasan, tapi kita percaya itu semua pemeliharaan Allah. Dan kita pun sedang berada dalam penyelenggaraan sejarah penebusan. Nah, maka sekarang ya, fakta bersejarah itu lewat fakta bersejarah kita bisa tahu apa? Oh, pemeliharaan Allah. Setelah kita tahu pemeliharaan Allah, kita sadar apa? Oh, ternyata Allah itu ada satu penyelenggaraan sejarah penebusan yang terjadi. Ada Allah yang hidup dan yang bekerja. Pertanyaan terakhir nih bagi kita semua. Kenapa Allah lakukan ini semua? Karena kasih setia Allah yang kekal. Itu yang penulis buku tulis. Karena Allah sangat mengasihi kita. Makanya untuk beberapa minggu ke depan kita akan coba selidiki dengan lebih dalam mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan apa yang terjadi di waktu kejatuhan. Supaya kita pun bisa menang di hari-hari akhir ya. Oke, sampai sini kita doa dulu ya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang memimpin kami untuk berkumpul. Kami hendak membahas tentang
pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib. Banyak hal yang akan kami bahas, Bapa. Kami memohon agar Bapa mencurahkan kasih karunia bagi setiap kami. Biarlah Engkau melembutkan hati kami dan memberikan kami hikmat agar kami dapat dengan penuh sukacita dan penuh antusias untuk ingin memiliki hati untuk mengerti penyelenggaraan yang Tuhan berikan. Biarlah dengan semakin kami mengerti, kami semakin menyadari kasih yang besar dan kasih yang setia dari Allah Bapa yang bekerja sampai hari ini untuk memastikan setiap kami berpegang kepada kebenaran-Mu dan hidup hanya mengandalkan Engkau saja. Biarlah Bapa, Engkau memberkati setiap kami dan Engkau sendiri Bapa yang menjawab setiap segala kegundahan yang ada dalam hati kami, dan bila Bapa kami hanya dapat berseru kepada nama-Mu dan menyadari setiap apa yang kurang dari dalam diri kami, dan bila Bapa apa yang salah dalam pengajaran ini, mohon Bapa hapuskan, dan biarlah hanya kebenaran-Mu saja yang tinggal di dalam hati kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam pencobaan, dan kami dari jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Makasih, Ada Pak pertanyaan Rusdi. nggak? Nggak ada ya. Makasih Pak Rusdi. Makasih. Makasih Pak Rusdi. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Thank you, Rus. Thank you. Thank you. Thank you. Nggak tahu. Uncle. Uncle Rusdi. Speak German to me dong. Film dang Uncle. Film tentang Uncle. Terus jawabnya apa? Balasnya apa deh? Bitteschön. 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 Kapan balik Indonesia tak? Oh, rencana November kok. Oke, sip. Sampainya di Jakarta, mau Siap, ke gereja Oke. perdana. Siap. Thank you, Koko. Thank you.